Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-158 dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-158. Taib, silakan dibaca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya apabila ia melakukan sa'i pada keduanya, yaitu ia mengitari Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu syakir, yaitu berterima kasih, atau Tuhan yang yaitu memberikan syukur, alimun, dan juga maha mengetahui. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kalau kita perhatikan terkait dengan kaum muslimin. Secara sepintas kaum muslimin merasa pada awal disyariatkannya haji ataupun umrah tidak pantas mereka melakukan sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Mengapa? Karena di kedua tempat tersebut dahulu adalah tempat berhala-berhala kaum musyrikin. Sehingga mereka merasa berat atau mereka merasa berdosa kalau mereka beribadah kepada Allah di tempat yang dulu banyak berhalanya, yang dulu dilakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaih, tidak mengapa, tidak berdosa. Ini untuk menenteramkan kaum muslimin bahwa apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan berupa sa'i di Bukit Safa dan di Bukit Marwah, maka ini adalah hal yang boleh untuk mereka lakukan. Bahkan termasuk di antara yaitu rukun haji, sa'i Safa dan Marwah. Demikian pula rukun umrah. Maka kaum muslimin tidak perlu khawatir, meskipun dahulu tempat tersebut dipenuhi dengan berhala-berhala. Sekarang berhala telah dibersihkan, tidak ada satupun berhala yang disembah selain Allah. Maka kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah untuk berdoa di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah, ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kurang lebih itu makna secara global dari ayat yang mulia ini. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah taala mengabarkan anna Safa wal Marwata wa huma ma'rufan, bahwasanya Safa dan Marwah dan keduanya hal yang sudah kita kenal, min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar Allah, ai a'lamu dinihi az-zahiratu, yaitu tanda-tanda agama Allah yang nampak. Ya, syiar itu a'lam, tanda, simbol. Nah, simbol allati ta'abbadallahu biha ibaduhu, yang di sanalah hamba-hamba Allah itu beribadah kepadanya. Dengan syiar Allah inilah hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah. Wa idza kana min sya'airillah, dan apabila keduanya termasuk di antara syiar-syiar Allah, faqad amara Allahu bi ta'zimi sya'airihi, maka sungguh Allah telah memerintahkan untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Faqal, Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Ya. Jadi Safa dan Marwah adalah simbol agama Allah, syiar agama Allah. Sehingga barang siapa yang mengagungkan, menghormati dari simbol-simbol agama Allah, ini menunjukkan ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi orang yang berdoa di Bukit Safa, mengagungkan Bukit Safa untuk beribadah kepada Allah, maka ini tanda ada ketakwaan di dalam hatinya. Fadalla majmu'un nassaini, maka seluruh atau kedua nas ini maksudnya ayat yang tadi kita baca, yaitu dalam surat Al-Baqarah 158, dan juga ayat yang barusan kita baca, wa may yu'azzim sya'airallah, maka kedua nas ini, ayat ini menunjukkan annahuma min sya'airillah, bahwasanya keduanya Bukit Safa dan Marwah termasuk di antara syiar-syiar Allah. Wa anna ta'zima sya'airihi min taqwal qulub, dan bahwasanya mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk tanda ketakwaan di dalam hati. Tayyib. Wa taqwa wajibatun ala kulli mukallafin, dan takwa itu wajib atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Yaitu orang yang dibebani syariat. Yaitu orang yang dibebani syariat. Orang yang sudah baligh, berakal. Ya, orang yang sudah baligh dan berakal, itu mukallaf. Mereka orang-orang yang dibebani syariat, wajib sholat, wajib puasa,
Ya, adapun orang yang belum balik dan tidak berakal maka tidak dibebani syariat. Nah, jadi takwa itu wajib bagi seorang mukallaf, wa dzalika yadullu, dan itu semua menunjukkan ala anna sa'ya bihima, bahwasanya sa'i di antara keduanya yaitu di Safa dan di Marwah fardun lazimun lil haji wal umrah, adalah suatu kefarduan yang lazim, wajib bagi ibadah haji maupun umrah. Kama alaihil jumhuru, sebagaimana yang dipegang oleh jumhur para ulama. Wa dallat alaihil ahaditsun nabawiyyatu, dan juga ditunjukkan atasnya dari hadis-hadis Nabi. Wa fi'luhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa? Wa fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Safa dan Marwah di antara syiar Allah, dan Allah juga mengatakan fala junaha alaihi an yatawafa bihima, tidak mengapa untuk yaitu mengitari Safa dan Marwah, tidak berdosa. Nabi SAW pun juga mengamalkannya, ya. Dan Nabi juga apa? Memerintahkan kaum muslimin, khudhu anni manasikakum. Nah, jadi intinya sa'i di Bukit Safa dan di Bukit Marwah bagi haji dan umrah ini perkara yang jelas merupakan ajaran Islam yang tidak diragukan lagi, karena dalilnya ada dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi, perbuatan Nabi, dan juga perintah dari Nabi SAW. Jadi komplit dalil yang menunjukkan bahwa Safa dan Marwah di antara syiar Allah yang kita diwajibkan untuk sa'i di sana bagi jamaah haji dan umrah. Taib, kemudian Allah berfirman, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka barang siapa yang haji atau umrah ke Baitullah, maka tidak mengapa, tidak berdosa baginya apabila mengitari keduanya. Apabila mengitari keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Berkata al-muallif rahimahullah, hadza daf'un liwahmin, atau hadza daf'un liwahmi man tawahhama. Ini adalah dafa, yaitu menolak prasangka atau dugaan atau keraguan, man tawahhama, orang yang ragu, wa taharrujun minal muslimin, wa taharrujin minal muslimin, dan merasa bersalahnya kaum muslimin anit tawafi bihima, untuk tawaf pada keduanya. Perhatikan ya, tawaf pada keduanya yang dimaksud itu apa? Sa'i, ya. Meskipun tawaf, iya kita sudah tahu, sudah ma'ruf, tawaf itu mengitari Ka'bah. Sedangkan sa'i itu menaiki dan menuruni bukit Safa dan Marwah. Namun kalau kita perhatikan dari segi bahasa, at-tawaf dari kata tawafa yatufu artinya mengitari. Ya. Kalau tawaf secara syar'i ya mengitari Ka'bah 7 putaran. Sedangkan antara bukit Safa dan Marwah ketika disebut tawaf, maka ini tawaf secara bahasa, mengitari. Ya. Jadi mengitari Ka'bah namanya tawaf secara syar'i, mengitari bukit Safa dan Marwah namanya sa'i, namanya sa'i. Nah,
Jadi yang dimaksud adalah sa'i. Nah, jadi ayat ini menolak ya keraguan dari orang yang ragu dan merasa bersalahnya kaum muslimin untuk sa'i di antara keduanya. Likaunihi ma fil jahiliyati tu'badu indahumal asnamu. Karena di tempat kedua ini atau di kedua tempat ini, Bukit Sofa dan Bukit Marwah, di masa jahiliyah telah disembah di sana berhala-berhala. Fanafa ta'ala al-junaha lidaf'i hadzal wahmi. Maka Allah Ta'ala menafikan, meniadakan dosa untuk menolak keraguan ini. La li'annahu ghairu lazimin, bukan karena sa'i itu tidak wajib. Tapi perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata la junaha itu biasa dimaknai dengan boleh. Ya. La junaha, tidak berdosa, tidak mengapa. Biasanya dipahami dengan boleh. Dan boleh itu menurut istilah syar'i perkara mubah. Dan mubah itu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Apa-apa yang tidak berkaitan dengan perintah maupun larangan. Yang namanya mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Nah, perhatikan di sini. Ketika Allah berfirman fala junaha alaih, maka boleh baginya, maka tidak berdosa baginya untuk sa'i, untuk mengitari Sofa dan Marwah. Maka di sini fala junaha itu bukan bermakna boleh secara syar'i. Jadi sa'i hukumnya apa? Mubah. Mana dalilnya? Ini salah. Sa'i itu wajib. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa sa'i di antara keduanya? Jawabannya untuk menolak keraguan dan merasa bersalahnya kaum muslimin sa'i di tempat yang dahulu dipenuhi praktek kesyirikan. Ya. Jadi nggak apa-apa kalian sa'i di sana meskipun dulu dipakai tempat kesyirikan. Tidak mengapanya dari sisi itu. Karena kaum muslim merasa khawatir, merasa berat, ragu, pantas nggak sa'i di Sofa dan Marwah? Karena dulu tempat praktek kesyirikan di masa jahiliyah. Maka Allah katakan fala junaha alaih, tidak apa-apa. Ya, jadi fala junaha alaih tidak mengapa di sini bukan bermakna mubah, bukan bermakna sa'i hukumnya mubah. Sa'i hukumnya apa? Wajib. Ya, nah Allah katakan tidak mengapa itu untuk menolak keraguan, bukan untuk yaitu memutuskan hukum sa'i itu mubah. Nah, kemudian wadalla taqyidu nafyil junahi, dan ikatan atau pengkhususan tidak ada dosa, peniadaan dosa fala junaha, itu menunjukkan fiman tatufu atau fiman tatawwafa bihima, bagi siapapun yang tawaf di keduanya, fil haji wal umrah, pada haji dan umrah. Tawaf maksudnya mengitari ya. Annahu la yatatawwa'u bis-sa'yi mufradan illa ma'an timamihi li hajjin aw umrah. Maka tidak boleh baginya untuk mengerjakan sa'i secara sendirian kecuali apabila dia disertai kecuali apabila dia masuk ke dalam ibadah rangkaian ibadah haji dan umrah. Bi khilafi at-tawaf bil bait, berbeda dengan tawaf di Baitullah, mengitari Ka'bah. Fa innahu yushra'u ma'al umrati wal hajj,
maka dia disyariatkan untuk umrah dan haji, wa huwa ibadatun mufradatun, dan dia juga ibadah tersendiri, bisa menjadi ibadah tersendiri. Taib. Jadi maknanya begini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawaf ke Baitullah tidak kita ragukan termasuk di antara rangkaian ibadah umrah. Termasuk di antara rangkaian ibadah umrah dan juga haji. Ya, kita kenal tawaf al-qudum, tawaf ketika baru pertama kali datang ke Baitullah, baik untuk haji maupun umrah. Setelah tawaf sa'i, setelah itu tahallul. Ya. Nah, ada kemudian tawaf ini juga bisa dilakukan secara terpisah, tidak dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. Tawaf sunnah, seorang yang sudah selesai mengerjakan ibadah umrah, maka dia kalau mau tawaf di Baitullah boleh enggak? Boleh. Ya, terlepas dari aturan, kalau tawafnya tawaf sunnah tidak berpakaian ihram harus di lantai yang kedua, itu masalah teknis. Tapi yang jelas orang tawaf sunnah itu boleh. Setelah tawaf tidak ada sa'inya. Ya, hanya ditutup dengan sholat di belakang makam Ibrahim, seperti yang mungkin sudah kita ketahui. Nah, nanti ketika mau pulang ke tanah air setelah melakukan ibadah haji, ada tawaf apa? Wada. Pakai sa'i enggak? Enggak. Nah, ini menunjukkan tawaf itu bisa masuk dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, dan juga bisa dilakukan sendirian, tidak masuk rangkaian haji dan umrah. Adapun sa'i, maka dia wajib dirangkaikan dalam ibadah haji dan umrah. Maksudnya orang nggak ada namanya sa'i sunnah. Ya, saya mau sa'i sajalah gitu. Kemarin tawaf sunnah, sekarang sa'i sunnah, misalnya gitu. Maka ini tidak benar. Ya. Jadi taqidun nafil junah fi man tatawwafa bihi ma fil haji wal umrah. Ya, mengikat tidak ada dosa bagi siapa yang tawaf di keduanya, faman hajjal baita aw i'tamar. Awal ayatnya seperti itu. Maka siapa yang haji atau umrah. Ya, jadi lebih mudah kita memahami dari membaca ayat ya. Coba kita perhatikan. Faman hajjal baita aw i'tamara. Maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya untuk mengitari keduanya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Allah sebutkan bagi siapa? Yang haji atau yang umrah, menunjukkan sa'i hanya ada pada haji dan umrah. Ya, sedangkan tawaf lebih luas. Tawaf termasuk haji dan umrah, ya, tapi tawaf juga bisa dikerjakan secara sendirian tanpa haji dan umrah, seperti tawaf sunnah dan juga tawaf wada. Nah, seperti itu. Kemudian fa'ammas sa'yu, adapun sa'i, wal wuqufu bi Arafata wa Muzdalifata, dan wukuf di Arafah dan Muzdalifah, wa ramyul jimar, dan melempar jumrah, fa innaha tadba'un nusuka, maka sesungguhnya ini semua mengikuti an-nusuk, yaitu manasik haji. Falau fa'ilat ghairu atau ghaira tabi'atin lin-nusuki kanat bid'atan. Seandainya amalan tadi itu, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, kalau dikerjakan tidak mengikuti manasik lin nusuk kanat bid'atan, maka jadinya bid'ah. Ya, tidak sedang musim haji ada orang melempar jumrah. Tidak sedang musim haji ada orang wukuf di Arafah, maka kalau dikerjakan itu jatuhnya apa? Bid'ah. Nah,
Li'annal bid'ata naw'an, karena bid'ah itu ada dua. Naw'un yata'abbadullaha bi'ibadatin lam yashra'ha aslan. Ya, yang pertama jenis bid'ah yang seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkannya sama sekali. Benar-benar tidak ada contohnya, lalu ada yang membuat-buat amalan baru. Wa nau'un, dan jenis bid'ah yang kedua, yata'abbadu lahu bi ibadatin qad syara'aha ala sifatin makhsusatin. Itu ada orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang disyariatkannya dengan sifat khusus. Fatuf'alu ala ghairi dzalika sifati, atau fatuf'alu ala ghairi tilka sifati wa hadza minhu. Lalu dikerjakan tidak sesuai dengan sifat tersebut, maka ini termasuk bid'ah yang kedua. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ada bid'ah itu yang asli dan ada bid'ah itu yang idhafi. Asli itu bid'ah yang memang benar-benar itu tidak ada contohnya sama sekali. Sama sekali tidak ada contohnya. Misalkan disuruh berzikir 100.000 kali, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, itu bid'ah yang pertama. Adapun bid'ah yang kedua, bid'ah yang disandarkan pada sesuatu yang ada dalilnya secara khusus. Contohnya apa? Wukuf di Arafah. Ada nggak amalan ini? Ada, tapi hanya dikerjakan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ada orang yang mengerjakan wukuf di Arafah di selain tanggal 9 Dzulhijjah, maka ini jatuhnya bid'ah. Bid'ah yang jenis kedua. Ya, jenis kedua. Karena apa? Karena ada dalilnya tetapi tidak dikerjakan sesuai dengan penempatan dalil yang sahih. Nah, seperti itu. Ada orang berkurban di tanggal 15 Dzulhijjah. Nah, ini juga apa? Bid'ah. Ya. Kenapa enggak itu nyembelih apa Pak misalnya? Menyembelih apa? Nyembelih kambing. Oh, mau ada makan-makan. Enggak, ini kurban saya loh. Kok kurban tanggal 15 Dzulhijjah? Ya, soalnya kalau kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 kambing itu masih mahal. Kalau sekarang udah murah. Mumpung murah saya kurbannya sekarang aja. Nah, enggak benar ini. Ya, ini tidak benar. Nah, jadi bid'ah ada kalanya itu amalan yang ada dalilnya tetapi dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuknya. Ya. Jadi wukuf di Arafah ada dalilnya, petunjuknya di mana? Di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk yang ada, maka jatuhnya bid'ah. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah, wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang tatawwa'a ay fa'ala ta'atan mukhlishan biha lillahi ta'ala. Jadi makna dari tatawwa'a adalah fa'ala ta'atan, barang siapa yang mengerjakan ketaatan mukhlishan biha lillahi ta'ala, mengikhlaskan ketaatan tersebut kepada Allah Ta'ala, khairan, berupa kebaikan, min hajjin wa umratin wa tawafin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalik. Jadi khairan itu mencakup segala macam bentuk kebaikan, di antaranya haji, umrah, tawaf, salat, puasa, dan yang lainnya. Fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya kullama zdadal abdu min ta'atillah, ya, apabila atau ketika seorang hamba, semakin seorang hamba itu bertambah ketaatannya kepada Allah, isdada khairuhu,
semakin bertambah pula kebaikannya, wa kamaluhu dan kesempurnaannya, wa darajatuhu indallah dan derajatnya di sisi Allah, li ziyadati imanihi karena bertambah keimanannya. Nah, jadi orang yang tatawwa'a khairan, melakukan amal ketaatan yang ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk sunnah, fahuwa khairun lah, maka itu lebih baik baginya. Menunjukkan barang siapa yang mengerjakan ketaatan, maka dia akan semakin baik, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena ketaatan itu menambah keimanan, sebagaimana yang kita yakini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian wadalla taqyidut tatawwu'i bil khairi, wadalla taqyidut tatawwu'i bil khairi, dan pengkhususan barang siapa mengerjakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, ini menunjukkan anna man tatawwa'a bil bid'ah, bahwa barang siapa yang melakukan amalan bid'ah allati lam yashra'ha Allah wa la rasuluhu, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, annahu la yahsulu lahu illa al-'ana, maka tidak akan dia tidak akan meraih yaitu kecuali hanya lelah. Walaysa bi khairin lah, dan tidak ada kebaikan pada dirinya, bal qad yakunu syarran lah, bahkan bisa jadi buruk baginya. In kana muta'ammidan 'aliman bi 'adami masyru'iyyatil amal, apabila dia sengaja tahu tentang tidak disyariatkannya amalan tersebut. Tayyib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amal saleh yang terpenuhi dua syarat diterimanya, ikhlas dan ittiba, fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kesempurnaan, semakin tinggi imannya. Nah, ayat ini menunjukkan secara tidak langsung kalau dia melakukan amal yang tidak khair, ya, amal yang tidak baik, di antaranya apa? Bid'ah. Barang siapa yang tatawwa'a bid'an, melakukan amalan bid'ah, maka dipahami tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak ada kebaikan artinya apa? Ya tidak mendapat pahala, hanya mendapatkan lelah. Dosa enggak? Tergantung. Kalau dia tidak mengetahui bahwa itu amalan yang tidak ada tuntunannya, amalan yang tidak ada contohnya, Allahu a'lam bishawab, bisa jadi dia dimaafkan, tapi amalannya tidak berpahala. Ketidaktahuannya ya mungkin dimaafkan sama Allah SWT, tapi amalannya ya nggak dapat apa-apa, dia hanya mendapatkan lelah, capek. Ya, misalnya orang tadi wukuf di Arafah setelah tanggal 9 Dzulhijjah, ada tanggal 9 rame gitu ya, dia pengen wukuf sendiri, dia ingin benar-benar khusyuk. Akhirnya apa? Dia wukuf setelah selesai haji, wukuf sendirian. Kalau dia tidak tahu bahwa ini amalan yang tidak ada tuntunannya, bisa jadi dia tidak berdosa, bisa jadi. Tetapi apakah dapat pahala? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, jadi tidak ada kebaikan padanya karena dia tidak dapat pahala. Bahkan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah,
Bal qad yakunu syarran lah, bahkan kalau mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunnya bisa jadi buruk bagi dirinya. Apa itu? Mendapatkan dosa. Kalau dia sudah tahu amalan tersebut tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak disyariatkan, tapi dia nekat mengerjakannya, menganggap itu baik-baik saja, maka justru akan mendapatkan dosa. Sudah capek dapat dosa. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pastikan amal yang kita kerjakan itu khairan, baik, agar fahuwa khairun lah, agar dia juga mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah asy-syakir al-alim. Taib. Asy-syakir wasyakur min asma'illahi ta'ala. Asy-syakir dan asy-syakur itu diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaqbalu min ibadihi al-yasira minal amali. Nama Allah Asy-Syakir atau Asy-Syakur di antara kandungannya adalah menerima dari hamba-hambanya al-yasira minal amal, amalan yang sedikit, wa yujazihim, dan membalas mereka alaihi al-azima minal ajri, yaitu pahala yang besar. Jadi Allah itu Asy-Syakir karena apa? Karena telah menerima amalan kita meskipun sedikit dan membalas dengan pahala yang besar. Allah tidak menuntut kita mengerjakan amalan yang banyak agar bisa mendapat pahala yang banyak. Tidak. Dan kita bisa memperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak amalan-amalan yang ringan namun pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau keutamaannya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat sebelum sholat subuh ringan, tetapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan Allah Syakir, ya, Allah Syakir atau Asy-Syakur. Nah, ini hanya menerima yang sedikit, menerima dari kita hanya sedikit, tetapi keutamanya besar. Nah, jadi Allah membalas dengan pahala yang besar. Alladzi idza qama 'abduhu bi awamirihi wa imtathala ta'anahu, yang apabila seorang hamba mengerjakan perintah-perintahnya, mengerjakan ketaatan kepadanya, a'anahu ala dzalik, Allah akan menolongnya. Wa asna alaihi wa madahahu, Allah akan memuji dan menyanjungnya. Wa jazahu fi qalbihi nuran, dan Allah akan membalas, memberikan ganjaran di hatinya cahaya, wa imanan wasi'atan, dan keimanan dan kelapangan. Wa fi badanihi, dan Allah juga memberikan pada badan hambanya tersebut quwwatan wa nasyatan, kekuatan dan kesemangatan. Wa fi jami'i ahwalihi ziyadatan barakatan wa namaan, dan di semua keadaannya Allah akan memberikan tambahan atau ziyadata barakatin wa namain, tambahan keberkahan dan pertumbuhan. Wa fi a'malihi, dan di dalam amalannya ziyadata taufiqin, tambahan taufik dari Allah. Nah, jadi itu makna dari syakir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membalas amalan seorang hamba dengan berbagai macam kebaikan. Yang utama dapat pahala, kemudian dibantu
mendapatkan pertolongan untuk mengerjakannya. Lalu diberi keberkahan, lalu ditambahkan kekuatan. Ya. Jadi orang yang mengerjakan suatu ibadah kepada Allah, maka ada kalanya Allah tambah kekuatannya. Allah memujinya, dan inilah di antara kandungan Allah memiliki nama Syakir. Yang kita persembahkan hanya sedikit, tapi kita dapat apa? Banyak sekali, ya, berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu yuqaddimu 'ala thawabi al-ajil inda rabbih kamilan muwaffaran. Setelah itu seorang hamba lebih mendahulukan pahala yang ditangguhkan, yaitu di akhirat, di sisi Tuhannya, kamilan muwaffaran, yang sempurna dan banyak. Lam tangkus hadhil umur, yang tidak akan mengurangi perkara-perkara ini. Artinya seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh, mentaati perintahnya, melakukan amalan yang tidak seberapa, tapi Allah balas dengan banyak sekali keutamaan. Ya, apa itu? Di dunia orang itu akan diberi banyak karunia. Jadi disebutkan apa? Dipuji oleh Allah. Kemudian hatinya diberi cahaya, fisiknya dijadikan semakin kuat dan semangat. Kemudian keadaan-keadaannya, waktunya dan lain sebagainya barokah. Amalannya diberi taufik. Ini di mana? Di dunia. Belum lagi apa? Pahala yang akan diterima, yang ditangguhkan di akhirat nanti di sisi Allah akan dibalas dengan sempurna. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, yang tadi apa? Tatawwa'a khairan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Nah, wa man syakara li 'abdihi, atau wa min syukrihi, wa min syukrihi li 'abdihi, dan di antara syukur Allah kepada hambanya, anna man taraka syai'an lillah, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, a'adahu khairan minhu, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, jadi Allah itu syakir, Allah itu bersyukur, tapi jangan disamakan dengan bersyukur hambanya. Kalau bersyukur hamba itu hamba berterima kasih, syukron, terima kasih. Tapi kalau Allah bersyukur itu maknanya Allah membalas kebaikan yang kita kerjakan dengan balasan yang lebih banyak. Nah, itu nama Allah Asy-Syakir. Jadi kita mengerjakan sedikit, tapi Allah balas dengan yang lebih banyak. Kalau manusia bersyukur, ya berterima kasih, bisa dengan membalas kebaikan dengan kebaikan, minimal dengan mendoakan, mengucapkan jazakallahu khairan atau syukron, terima kasih. Ini sudah dianggap bersyukur. Tapi bersyukurnya Allah kepada hamba, balasan yang jauh lebih banyak dari apa yang hamba kerjakan. Nah, termasuk di antara bersyukurnya Allah kepada hamba, kalau ada hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Apa meninggalkan sesuatu karena Allah? Meninggalkan keharaman misalnya. Ya, selama ini dia tidak tahu bahwa perkara yang dikerjakan haram, lalu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Perhatikan,
Allah atau Rasulullah SAW mengatakan khairan minhu. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dan lebih baik ini tidak mesti dilihat dari segi nominal. Ini yang sering yaitu kita sampaikan, lebih baik itu tidak hanya dilihat dari segi banyaknya. Dulu saya melakukan jual beli ini, keuntungan saya 100 juta. Sekarang saya tinggalkan karena Allah, kok omset saya berkurang. Nah, misalkan seperti itu. Ya, katanya diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini kesalahan dalam memaknai yang lebih apa? Baik. Yang lebih baik bukan dilihat dari segi nominal. Ada banyak variabel-variabel yang menunjukkan orang ini sekarang lebih baik. Ada banyak indikasi-indikasi, oh ternyata ini ya yang lebih baik. Apa? Di antaranya ketenangan hati, di antaranya mungkin kesehatan, di antaranya keberkahan waktu. Dulu waktu masih mengamalkan atau mengerjakan atau beraktivitas dengan aktivitas yang diharamkan Allah, lupa dengan sholat, ya, kemudian menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang banyak menghabiskan waktu yang tidak manfaat, tapi begitu ditinggalkan menjadi pribadi yang lebih taat. Dan ini kan khairan minhu, ya, meskipun dari segi nominal penghasilan jauh berkurang. Dan rizki itu bukan hanya harta, ya. Jadi kalau Allah atau Rasulullah SAW menjanjikan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lihat dari keseluruhan hidup. Jangan dilihat hanya dari segi angka. Ya, ini hal yang sangat mendasar. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada teman-teman yang hijrah, teman-teman yang taubat dari suatu kemaksiatan, lalu dia mendengarkan hadis siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik, maka jangan sampai ada di benak mereka nominal, jumlah. Dalam hal ini apa? Pendapatan misalnya. Maka ini kekeliruan terbesar. Sehingga apa? Ketika dia mendapatkan hasil yang tidak lebih baik, dia menyesal dan dia merasa bahwasanya percuma hijrah. Kenapa? Karena Allah tidak menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, ini adalah kesalahan. Karena dia melihat hanya dari segi materi saja. Nah, ini kesalahan yang perlu untuk sering kita ingatkan. Orang yang berhijrah jangan mengharap lebih baik dari segi angka dan nominal. Kesampingkan itu semua. Lihat dari semua kehidupan kita. Dan tadi sudah kita sampaikan. Coba lihat kesehatan Anda bagaimana. Lihat waktu Anda bagaimana. Lihat ibadah Anda bagaimana, ya. Lihat keluarga Anda bagaimana, ketenangan hidup Anda. Kalau ini semua ternyata lebih baik, maka tidak perlu Anda merasa yaitu harta tadi itu benar-benar menjadi hal yang diprioritaskan. Angka itu jangan menjadi hal yang diprioritaskan. Nah, ditambah lagi disebutkan di sini, di antara bentuk rasa syukur Allah Subhanahu wa taala, wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat padanya dengan sehasta. Wa man taqarraba minhu dhira'an taqarraba minhu ba'an. Barang siapa mendekat kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan satu debah. Wa man atahu yamshi atahu harwalah. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari, lari kecil, ya, atau berlari kencang, ya. Kalau berlari kecil itu ar-raml, ya. Harwalah itu berlari kencang. Wa man amalahu rabiha alaihi at'afan mudha'afatan. Dan barang siapa yang bermuamalah dengan Allah, Allah akan memberinya keuntungan yang berlipat-lipat. Inilah makna Allah itu syakir, Allah itu syakur. Jadi apa yang kita kerjakan selalu dibalas dengan yang lebih apa? Baik, lebih banyak. Ya. Nah, ini kalau sesama manusia
maka yang sering itu impas sama. Saya dikasih 100 ya saya ngasih 100. Itu pun sudah bagus manusia seperti itu. Karena apa? Seseorang dikatakan bersyukur minimal mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan. Ya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya fakafi'u, maka balas. Balas, dan balas itu ya seimbang. Dikasih hadiah 1, kita memberi hadiah 1. Kalau enggak balas, apakah kita tidak bersyukur? Tidak. Fa illam takun tukafi'u, kalau kamu tidak bisa membalas, maka minimal ucapkanlah jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka itu sudah mencukupimu untuk membalasnya. Ya, hanya dengan ucapan terima kasih, doa kebaikan, itu sudah dianggap bersyukur. Ya, sudah dianggap bersyukur antara hamba dengan hamba. Tapi hamba dengan Allah, maka bersyukurnya Allah itu dibalas dengan yang lebih banyak. Kita ngasih berapa ke Allah? Kita mengeluarkan berapa untuk Allah? Kurban misalnya, berkurban kita mengeluarkan uang sekian juta untuk berkurban lillahi ta'ala, maka Allah akan membalas dengan yang lebih banyak dari yang kita keluarkan, meskipun kita tidak tahu. Karena pahala Allah itu Allah simpan. Yang jelas Allah akan membalas dengan yang lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Itulah makna nama Allah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Naam, wa ma'a annahu syakirun, dan bersamaan dengan Allah itu syakir, fahuwa alimun, maka Allah juga mengetahui. Biman yastahiqqus thawabal kamila, bagi orang yang berhak mendapatkan pahala yang sempurna, bihasabi niyyatihi wa imanihi wa taqwah, sesuai dengan niatnya, imannya dan ketakwaannya. Mimman laisa kadzalik, dari apa yang tidak seperti itu. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keindahan firman Allah Subhanahu wa taala, betapa pasnya Allah menggandengkan kedua nama ini, Syakirun, Alimun. Perhatikan ya, betapa perpaduan yang pas. Allah itu syakir. Apa tadi syakir? Membalas sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Perhatikan, seandainya tidak ada kata alim, seandainya tidak ada sifat ilmu bagi Allah, Allah hanya syakir, maka setiap yang kita kerjakan Allah balas dengan yang lebih banyak. Tapi apakah selalu seperti itu? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena tidak semua amalan kita ikhlas. Bayangkan kalau setiap kita beramal Allah kasih pahala, berarti Allah tidak tahu kondisi amal kita. Ya, Allah benar akan memberi pahala yang lebih banyak dari apa yang kita kerjakan kalau amalan kita ikhlas, kalau amalan kita khusyuk, kalau amalan kita benar-benar bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Baru dibalas sama Allah SWT. Nah, supaya Allah tahu mana yang berhak dibalas dengan yang lebih banyak, mana yang justru tidak mendapatkan balasan apa-apa, Allah Maha mengetahui. Ya, nah sekarang masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, coba 3 orang yang pertama kali disidang di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang hebat dari segi amalan yang dilihat manusia, ya kan? Orang yang berjihad, orang yang berilmu, ahli Quran, orang yang bersedekah. Seandainya kita hanya mendahulukan, hanya mengedepankan wallahu syakirun, Allah itu bersyukur, maka orang yang berjihad kemudian mati
Berperang di jalan Allah harusnya dibalas sama Allah apa? Surga, kan begitu? Ya kan? Setiap orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati harusnya balasannya surga. Tapi kenapa orang ini tidak dibalas surga sama Allah? Karena Allah Maha mengetahui. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang di jalanku liyuqala jari, agar kamu disebut sebagai jari, orang yang hebat, orang yang berani. Nah, itu yang kamu dapatkan. Pahala tidak. Orang yang baca Quran, ya, amalan yang besar. Belajar agama, mengajarkan agama, amalan yang luar biasa. Harusnya kalau hanya mengedepankan Allah itu syakir, maka setiap pembaca Quran, setiap orang yang menuntut ilmu, setiap orang yang mengajarkan ilmu dapat balasan yang lebih besar dari apa yang dia upayakan. Tapi kenyataannya ada penuntut ilmu, pengajar ilmu, ahli Quran yang masuk neraka. Kenapa? Karena Allah mengetahui. Makanya Allah itu syakir alim. Jadi perpaduan yang sangat pas. Allah tidak sembarangan membalas hamba dengan pahala, ya. Tapi Allah tahu siapa yang pantas dibalas dengan pahala yang berlipat, siapa yang pantas dibalas dengan pahala yang sedang. Karena mungkin keikhlasannya tidak sempurna, kekhusyuannya kurang, oh pantasnya dibalas segini. Yang sama sekali nggak ikhlas tidak dibalas apa-apa, justru diancam masuk neraka. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan syakirun alim. Nah, jadi bihasabi niyatihi wa imani wa taqwah mimman laisa kadzalik. Allah akan membalas pahala sesuai dengan iman, niat dan ketakwaannya dari orang yang tidak seperti itu. Alimun bi a'malil ibadi fala yudayyi'uha, dan Allah mengetahui amalan hamba-hambanya sehingga Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara buah iman kita terhadap nama Allah Al-Alim sungguh luar biasa kalau kita benar-benar menyadarinya. Kalau kita benar-benar menyadarinya. Apa itu keikhlasan di dalam beramal? Misalkan kita tahu amalan yang sangat luar biasa, besar pahalanya. Contoh sedekah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan seperti itu perumpamaannya. Orang yang bersedekah ibarat dia menanam satu biji, ya, dan setiap biji tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Berarti orang yang bersedekah akan dibalas dengan berapa kali lipat? 700 kali lipat. Tahu kita ayat ini. Lalu tiba-tiba ketika kita berinfak, ada rasa orang kok nggak tahu ya saya infak. Ya, orang nggak tahu. Infak, merasa kalau infaknya itu nggak sempurna, merasa kalau infaknya itu tidak berarti. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Kalau saya berinfak model seperti ini, bagaimana orang tahu kalau saya ini ahli infak, dermawan? Akhirnya dia merasa, ya nggak seneng lah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allahu syakirun alim. Kalau seandainya kita mengedepankan pahala dari Allah, justru nggak ada masalah orang tahu kita infak. Toh Allah Maha tahu. Ini yang kurang kita sadari. Kita lebih mengedepankan manusia itu tahu daripada
Allah Maha tahu. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimallah, memahami nama Allah Al-Alim, kalau kita benar-benar menyadari Allah Maha tahu, ya sudah. Berarti segala tindakan kita tidak kita sangkut pautkan dengan manusia. Mau begini tidak perlu istilahnya memperhitungkan apa kata orang. Ya, mau berbuat baik tidak perlu memikirkan bagaimana pendapat orang dan lain sebagainya. Yang penting Allah yang Maha mengetahui. Nah, bal yajidunaha awfara makanat, bahkan mereka hamba-hamba tersebut akan menjumpai balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, ala hasabi niyyatihim allati tala 'alaiha al-alimul hakim, tentu sesuai dengan niat mereka yang Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana benar-benar mengetahuinya. Jadi Allah benar-benar ittala 'alaiha yaitu memeriksanya. Allah benar-benar tahu siapa di antara hamba-hambanya yang niatnya ikhlas, siapa yang kurang, dan siapa yang tidak ikhlas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan ayat yang ke-158. Sekarang kita lanjutkan 159 sampai 162. Ya, berapa ayat ini? 3 ayat. Silakan dibaca ayat 159 sampai 162. Tayyib. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan, petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh makhluk-makhluk Allah yang bisa melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan kebenaran, faulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun
ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun, tidak akan diringankan bagi mereka azab dan juga mereka tidak akan ditangguhkan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, yaitu mereka mendapat ancaman laknat dari Allah dan juga dari seluruh makhluknya. Namun mereka masih ada kesempatan untuk bertaubat, asalkan mereka niat yang baik dan mereka berusaha memperbaiki dan menjelaskan. Kalau kita kaitkan dengan awal ayat, mereka dahulu menyembunyikan kebenaran. Lalu setelah itu mereka bertaubat, maka tidak cukup bertobat kepada Allah saja. Ya Allah, saya telah bertobat, telah menyembunyikan kebenaran. Maka mereka juga wajib bayanu, jelaskan kebenaran yang dahulu disembunyikan. Ya. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak bertobat kepada Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan mendapatkan keringanan dan masa tangguh dari azab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Hadhil ayah, ayat ini, wa in kanat nazilatan fi ahlil kitab, meskipun turun untuk ahli kitab, wa ma katamu min sya'nir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi, dan apa-apa yang mereka sembunyikan dari urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, fa inna hukmaha amun, ya, maka sesungguhnya hukum ayat ini umum. Jadi yang diancam laknat bagi yang menyembunyikan kebenaran bukan hanya ahli kitab saja, meskipun sifat mereka, sifat dasar mereka memang seperti itu, menyembunyikan kebenaran. Sudah melekat itu ya, sifat dasar orang-orang ahli kitab menyembunyikan kebenaran. Tapi apabila ada di antara kaum muslimin yang menyembunyikan kebenaran, mereka juga terkena ayat ini. Ya, fa inna hukmaha amun likulli man ittasafa bikitmani ma anzalallah minal bayyinat. Hukum ayat ini umum bagi setiap siapa yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa penjelasan. Ad-dallati 'alal haqqil muzhiratilah, yang menunjukkan kebenaran dan menampakkannya, wal huda, dan menyembunyikan petunjuk, wa huwal ilmu alladhi tahsulu bihil hidayatu ila siratil mustaqim. Dan al-huda adalah al-ilmu, ilmu alladhi tahsulu bihil hidayatu, yang dengannya akan didapatkan, diperoleh hidayah ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa yatabayyanu bihi tariqu ahlin na'im min tariqi ahlil jahim, dan dengan huda, dengan hidayah, dengan ilmu, jelaslah jalannya ahli, orang yang mendapatkan kenikmatan, dan jalannya orang yang masuk ke dalam neraka al-jahim. Fa innallaha akhadhal mitsaqa ala ahli ilm, maka sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan ahli ilmu, bi an yubayyinu linnasi, agar mereka menjelaskan pada manusia ma mannallahu bihi alaihim, apa yang telah Allah berikan anugerah kepada mereka, min ilmil kitab, dari ilmu terhadap Alkitab.
Ya, orang mengetahui Alkitab itu bukan orang sembarangan, orang pilihan. Tidak semua orang bisa memahami Alkitab. Tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Tidak semua orang yaitu berilmu. Ya, tidak semua orang memiliki ilmu. Justru kebanyakan orang-orang tidak tahu, orang-orang tidak berilmu. Nah, karena sedikitnya orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu orang-orang pilihan, maka mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah. Yaitu apa? Menjelaskan kepada manusia ilmu yang ada di dalam kitab, wala yaktumu, dan mereka tidak boleh menyembunyikannya. Faman nabadha dzalik, maka siapa yang mencampakkan hal demikian itu, punya ilmu tapi tidak disampaikan, tahu kebenaran tapi disembunyikan, wa jama'a bainal mafsadataini, maka dia mengumpulkan dua kerusakan. Ya, orang yang memiliki ilmu tetapi tidak disampaikan, orang yang mengetahui kebenaran tapi disembunyikan, maka dia terjatuh pada dua kerusakan. Yang pertama, katmu ma anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Allah memerintahkan disampaikan tapi justru disembunyikan, maka dia telah melakukan kerusakan pertama, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Kerusakan yang kedua, wal ghisyu li'ibadillah, menipu hamba-hamba Allah, menipu orang awam. Orang awam butuh petunjuk, butuh bimbingan. Nah, kalau ternyata ahli ilmunya menyesatkan, maka mereka pun ikut tersesat. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka bertanya, mereka butuh penjelasan. Namun ternyata yang ahli justru menyesatkan, yang tahu justru menyembunyikan ilmu. Maka ini adalah bentuk kerusakan yang kedua. Ya, menipu hamba-hamba Allah. Faulaika yal'anuhumullah, maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Ay yub'iduhum wa yatraduhum an qurbihi wa rahmatihi, yaitu Allah akan menjauhkan mereka dan Allah akan mencampakkan mereka dari dekat kepada Allah dan kasih sayang Allah. Itulah makna laknat, at-tardu min rahmatillah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh para pelaknat. Siapa? Wa hum jami'ul khaliqati, yaitu seluruh makhluk. Fataqa'u alaihimul la'natu min jami'il khaliqati, maka laknat itu menimpa mereka dari seluruh makhluk. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita perhatikan antara ayat 159 sampai 162 ada laknat, ada dua laknat di sini. Ada dua laknat di sini. Laknat yang pertama bagi orang yang menyembunyikan kebenaran, dan laknat yang kedua bagi orang-orang kafir. Ya, laknat yang kedua bagi orang-orang kafir. Bagi yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Alkitab, maka yang melaknat siapa? Allah dan seluruh makhluk yang bisa melaknat. Sedangkan orang-orang kafir yang dilaknat pada yang kedua, maka yang melaknat siapa? Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, kalau kita bandingkan, lebih parah mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa bunyinya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluknya.
seluruhnya. Sedangkan yang kedua, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Lebih parah yang mana? Harusnya yang pertama. Seluruh makhluk melaknat. Yang bisa melaknat hewan, batu, pohon, ya. Mereka melaknat itu semua. Ini menunjukkan orang yang menyembunyikan ilmu lebih besar dosanya. Tanggung jawabnya itu besar daripada hanya pengikut yang kafir. Pengikut tidak tahu apa-apa. Jadi kalau dia kafir, dosanya ditanggung sendiri. Meskipun juga berhak mendapatkan laknat karena kekufurannya kepada Allah. Ya. Nah, kembali kepada orang-orang yang menyembunyikan Alkitab, fataqa'u alaihimul la'natu min jami'il khaliqah. Maka mereka ditimpa laknat dari seluruh makhluk, lisa'ihim fi ghishil khalqi, karena upaya mereka untuk menipu makhluk, wa fasadi adyanihim, dan kerusakan agama mereka, wa ib'adihim min rahmatillah, dan jauhnya mereka dari rahmat Allah. Fajuzu, maka mereka dibalas min jinsi amalihim, sesuai dengan jenis amal mereka. Apa yang mereka lakukan? Menipu hamba-hamba Allah, ya, menyembunyikan kitab Allah, menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Allah, yang harusnya dijelaskan, harusnya diterangkan. Maka mereka mendapatkan balasan, dilaknat oleh seluruh makhluknya, termasuk manusia tentu saja. Ya, seluruh makhluk ini mencakup manusia, malaikat, bahkan mungkin hewan dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena beratnya atau besarnya kejahatan mereka kepada manusia, menipu mereka, maka manusia pun membalas mereka di akhirat dengan melaknat mereka. Ya, karena tanggung jawab besar yang mereka, yaitu pikul, maka mereka berhak mendapatkan balasan yang besar pula. Kejahatan yang mereka lakukan, tanggung jawab yang tidak mereka tunaikan, maka ini menjadi sebab mereka dibalas dengan seberat-beratnya. Seluruh makhluk melaknat mereka. Nah, kama anna mualliman nasi al khaira. Nah, sebagaimana orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, lawan dari orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang menjelaskan kebenaran, mengajarkan kebaikan, yusallillahu alaihi wa malaikatuhu hatta al-huti fi jawfil ma, maka Allah akan bersolawat kepadanya, malaikat-malaikatnya pun juga bersolawat sampai ikan yang ada di kedalaman lautan. Ya, lisa'ihi fi maslahatil khalq, karena upaya mereka untuk kemaslahatan makhluk, wa islahi adyanihim, dan untuk memperbaiki agama mereka, wa qurbihim min rahmatillah, dan dekatnya mereka dengan rahmat Allah. Fajuziya min jinsi amalihi, maka ia dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Allah Maha Adil. Yang menyembunyikan kebenaran dibalas seberat-beratnya karena kejahatan mereka terhadap makhluk. Orang yang harusnya tahu mana yang benar dan buruk, tapi gara-gara kebenaran disembunyikan, dia pasti jatuh pada keburukan. Orang yang harusnya tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, tapi karena ayatnya disembunyikan, dia terjatuh pada kesyirikan. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
lebih tegas lagi, orang-orang seperti ini benar-benar dilaknat oleh para pengikutnya sendiri. Ya, para pengikutnya sendiri. Yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68. Betapa orang-orang yang tertipu, yang harusnya mereka tahu petunjuk, tapi karena ditipu oleh pemuka agamanya, mereka berbalik melaknat pemuka agamanya. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai seandainya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka siksa 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ini yang didapat dari pemuka agama yang menyembunyikan kebenaran, pemuka agama yang tidak menjelaskan kebenaran. Umat yang berhak mendapatkan petunjuk kebenaran jadi tersesat. Akibatnya mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran akan dibalas dengan pembalasan yang besar. Didoakan laknat oleh para pengikutnya sendiri, oleh umatnya sendiri, dan juga didoakan mendapatkan siksa 2 kali lipat. Ya, tidak adil kalau pengikut disiksa sekali, yang ngajari cuma disiksa sekali. Ya kan? Yang ngajari harusnya disiksa dengan lebih berat, karena mereka telah menipu umat. Naam, fal katimu, maka orang yang menyembunyikan lima anzalahullahu, apa yang Allah turunkan, mudadun li amrillah, maka dia telah menentang atau melawan perintah Allah. Musyaqun lillah, dan menentang Allah. Yubayyinullahu al-ayati lin-nasi wa yuwaddihuha. Ya, padahal Allah itu menurunkan kepada manusia ayat-ayatnya, menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa hadza, sedangkan orang ini, yaitu tokoh agama ini, ahli kitab ini, hadayat misuha, dia justru menghapusnya, wa yu'ammiha, dan menyembunyikannya. Fahada alaihi hadzal wa'idu syadid, maka inilah yang akan didapatkan berupa ancaman yang keras. Ya, ancaman yang keras. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita tahu, manusia berhak mendapatkan petunjuk, berhak mendapatkan jalan yang terang. Dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada semua mereka. Ya, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan petunjuk pada setiap hamba-hambanya. Semua orang punya komunikasi dengan Allah. Semua orang mendapat Alkitab. Semua orang yaitu mendapatkan wahyu yang diutus malaikat untuk menyampaikannya. Ini mustahil. Ya, di mana-mana itu ada yang namanya utusan, perwakilan. Dalam urusan-urusan tertentu ada sebagian yang diutus untuk menyampaikan kepada khayalak ramai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya telah mengutus Rasul, mengutus para nabi. Ya,
Nah, di antara para nabi dan rasul itu mereka memiliki banyak pengikut yang mereka mengetahui Alkitab. Mereka tahu kebenaran. Dan tugas utama mereka adalah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jelaskan. Ya. Nah, maka mereka punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah terhadap umat-umatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada manusia, tinggal disampaikan atau tidak. Para nabi menyampaikan kepada orang-orang yang berilmu, kepada ahli-ahli Al-Quran, pada ulama. Nah, sekarang ulama ini menjelaskan enggak kepada umatnya, kepada muridnya, kepada pengikutnya. Kalau menjelaskan, maka dia berhak mendapatkan apa tadi? Sholawat dari Allah, dari malaikat, dari seluruh makhluk yang bisa bersolawat. Tapi kalau dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Alkitab, maka dia akan mendapatkan balasan yang berat, yaitu mereka akan dilaknat oleh seluruh makhluk, ya, sampai pun dilaknat oleh para pengikutnya sendiri dan didoakan siksa 2 kali lipat. Karena mereka apa? Mereka telah menentang Allah, melawan Allah. Allah ingin agar Al-Quran ini tersampaikan kepada masyarakat, tapi justru mereka sembunyikan, mereka tidak sebarkan. Dan ini nyata, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nyata, ada sebagian kalangan yang enggan untuk membahas hadis tertentu. Dan hadis termasuk penjelasan Al-Quran. Dengan alasan apa? Kalau ini disampaikan nanti membuat masyarakat terpecah belah. Kalau ini disampaikan nanti membuat keributan. Jadi hadis ini nggak usah dibahas, lewati saja. Hadis apa itu? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu ada hadis tentang man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Tahu mereka itu, ya, dikaji, tapi hadis itu dilewati. Kalau nggak mau melewati, hanya dibaca terjemahan, selesai, ganti topik, nggak dijelaskan apa itu bid'ah, bagaimana penjelasannya. Kenapa? Khawatir nanti ribut. Nah, ini adalah pengkhianatan. Kalau mereka tahu dan mereka sembunyikan, ini pengkhianatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ajarannya, utus rasulnya untuk menyampaikan, peringatkan, tapi justru disembunyikan. Nah, ini bahayanya, ya. Ini bahaya bagi seorang tokoh, seorang pemuka yang tidak mau menyampaikan kebenaran, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, lanjutan ayatnya, illal ladzina tabu dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Sampai sini barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.